Pernikahan yang tidak diinginkan. Bab 112. Din memecah lamunan Azarin. Za, kamu belum menjawab pertanyaanku tadi, katanya lagi, suaranya tetap lembut, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Azarin mengangkat wajahnya, memandang punggung Din yang kokoh di kursi depan. Boleh, ucap Azarin akhirnya, suaranya terdengar lebih mantap. Kalau aku tak mendapatkan jawaban dari istiqarahku, Pak Din boleh meminangku. Din tersenyum lega mendengar jawaban itu. Dia tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi setidaknya dia mendapatkan secercah harapan. Terima kasih, Za, ucapnya pelan, namun penuh makna. Bolehkah aku kembali meminangmu di Mekah? Tanya Din, suaranya penuh harap dan lembut. Hatinya berdegup kencang, seolah dunia ini hanya berputar di sekitar kata-kata yang baru saja keluar dari bibirnya. Azarin terdiam sejenak, keningnya berkerut, mencoba mencerna kata-kata itu dalam heningnya malam. Dalam gelapnya suasana mobil, wajahnya sulit terbaca, namun pikirannya sedang berputar cepat. Kenapa harus di Mekah? Jawabnya akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Din menghela napas dalam-dalam, seolah kata-katanya sangat berarti baginya. Meminangmu di depan sang pemilik takdir, di hadapan Ka'bah, adalah impian terbesarku. Aku ingin memuliakanmu di tempat yang paling suci, di tempat yang penuh berkah. Pernyataan itu mengalir begitu tulus, seolah seluruh hatinya tertumpah dalam kata-kata itu. Azarin merasa hangat menyelimuti dadanya. Wajahnya yang tertutup cadar pun terasa memanas, namun dia bersyukur suasana mobil yang gelap membuatnya bisa menyembunyikan gejolak hatinya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, tak bisa lagi dia sembunyikan rasa yang tiba-tiba muncul. Boleh gak, Za? Din bertanya lagi, suaranya lebih lembut kali ini, hampir seperti bisikan, penuh harapan. Azarin menunduk, tangannya memelintir ujung gamis yang dikenakannya, mencoba menenangkan perasaan yang kacau. Boleh, Pak, jawabnya lirih, namun hatinya terasa berdebar. Din tersenyum lega, senyumnya lebar dan penuh kegembiraan. Alhamdulillah, Za, serunya dengan semangat. Aku akan berjuang untukmu selama 2 minggu ini, berdoa dan berpuasa. Semoga doa-doaku sampai di langit, dan tidak kembali dengan tangan kosong. Kata-kata itu seperti doa yang tulus, penuh harapan. Azarin merasakan dalamnya perasaan Din. 2. Suasana pesta di hotel mewah di Bogor benar-benar memikat mata. Dekorasi megah dan cahaya lampu kristal memancarkan kemewahan, sementara alunan musik lembut mengiringi langkah para tamu. Azarin lebih banyak menunduk, melangkah pelan di belakang Din, yang sesekali berhenti untuk menyapa teman-temannya. Din, yang sejak tadi merasa Azarin selalu mengekor di belakang, berhenti sejenak. Dia berbalik, menatap wanita bercadar yang kini berdiri dengan tenang di belakangnya. Wajahnya melunak, tersenyum lembut. Jangan di belakangku, Za, ucap Din pelan, nyaris seperti bisikan. Aku bukan ajudanmu. Jalannya di sampingku, ya. Karena aku ingin kita berjalan sebagai pasangan. Azarin hanya mengangguk singkat, sementara Din mundur sedikit, sejajar dengannya. Dia memberi jarak yang cukup sopan namun tetap memastikan kehadiran mereka terlihat bersama. Ayo, kita sapa pengantin. Lanjut Din sambil memberi isyarat dengan tangan. Azarin melangkah mengikuti, kali ini di samping Din. Dia mencoba menyesuaikan langkah, meski rasa gugupnya tak bisa sepenuhnya hilang. Sorotan mata tamu-tamu lain yang sesekali melirik membuatnya sedikit canggung, tetapi Din tetap berjalan tenang di sisinya, sesekali melirik kanan-kiri, memastikan tidak ada orang yang terlalu dekat dengan Azarin. Setelah sampai di panggung pengantin, Din menyambut sahabatnya, Rafiq, dengan senyuman lebar. Tanpa ragu, setelah berjabat tangan, dia memperkenalkan Azarin. Dia Azarin,
Ujar Din sambil melirik Azarin dengan penuh bangga. Calon istriku. Rafiq, yang mengenakan jas abu-abu elegan, langsung tersenyum lebar. Masya Allah. Kapan nyusul, bro? Candanya sambil tertawa ringan. Din ikut tertawa kecil. Doakan saja secepatnya, jawabnya santai, tapi matanya menunjukkan tekad. Rafiq mengangguk sambil menepuk lengan Din. Jangan lupa undang aku, ya. Aku mau jadi saksi bahagianya kalian. Insya Allah, pasti, balas Din sambil tersenyum hangat, kemudian berpindah untuk menyapa pengantin wanita. Dengan sopan, dia menyatukan kedua tangannya di dada sebagai tanda hormat tanpa bersentuhan. Setelah menyelesaikan rangkaian salam kepada keluarga pengantin, Rafiq kembali menepuk pundak Din. Bro, nikmati pestanya. Santai saja, iya. Siap, bro. Selamat menempuh hidup baru, jawab Din sambil memberi salam hormat kecil, membuat Rafiq tersenyum lebar. Din kemudian menggiring Azarin menuju area prasmanan. Sesekali dia melirik Azarin, memastikan dia merasa nyaman di tengah keramaian. Meski hati Din dipenuhi rasa bangga, ada juga kekhawatiran kecil di dalam dirinya, tentang dunia mengenal Azarin sebagai calon istrinya. Dalam hati dia berharap, apa yang diucapkan sekarang menjadi doa yang nyata. Setelah mengambil makanan dari meja prasmanan yang penuh variasi, Azarin dan Din diarahkan oleh salah satu petugas wedding organizer menuju meja yang telah disiapkan khusus. Meja bundar itu dihias dengan lilin kecil dan bunga segar di tengahnya. Ini tempat duduk bapak dan istri, silakan duduk, Pak. Kalau ada perlu apa-apa, tinggal beritahu kami, ucap wanita muda itu dengan senyuman ramah sambil menunjuk kursi yang tertata rapi. 3. Azarin seketika menegang mendengar kata, istri. Meski dia tahu ini hanya salah paham, tetap saja kata itu membuatnya gugup. Jantungnya berdebar kencang, dan tangannya mulai berkeringat. Dia berusaha menyembunyikan kegelisahannya dengan terus menunduk, menelan ludah berulang kali, bahkan menggigit bibir di balik cadarnya untuk meredakan perasaan yang berkecamuk. Din, yang duduk di sampingnya, segera menyadari perubahan Azarin. Dia menatap wanita itu dengan lembut. Kamu gak nyaman, Za? Tanyanya pelan, memastikan. Azarin menatapnya sekilas, lalu cepat-cepat menunduk lagi. Tidak apa-apa, jawabnya lirih, nyaris seperti bisikan. Namun, bahasa tubuhnya mengatakan sebaliknya. Din tersenyum kecil. Dia tahu Azarin sedang berusaha keras menenangkan diri, terutama karena posisi duduk mereka cukup dekat. Namun, mengingat meja ini juga diisi oleh tamu-tamu lain yang tak dikenal, Din memutuskan untuk tetap duduk sesuai arahan. Situasi ini memang tidak ideal, tetapi ia tak ingin membuat Azarin semakin canggung. Makanlah, ucap Din lembut, mencoba mencairkan suasana. Azarin mengangguk pelan, kemudian mengambil garpu dan mulai makan dengan perlahan. Gerakannya ragu-ragu, seperti sedang menjaga agar tidak menarik perhatian siapapun. Sementara itu, Din sesekali melirik Azarin, memastikan dia baik-baik saja. Suasana di meja terasa cukup tenang, meski di sekitarnya terdengar gelak tawa dan obrolan hangat para tamu lainnya. Din mencoba memulai percakapan kecil untuk membuat Azarin lebih nyaman. Makanannya enak, iya. Kamu suka. Azarin mengangguk lagi tanpa banyak kata. Namun perlahan, seiring dengan waktu, rasa gugupnya mulai mereda. Kehadiran Din di sampingnya, meski sering membuat jantungnya berdebar, juga memberinya rasa aman yang sulit dijelaskan. Pak Za, bisa gak panggilannya diganti? Potong Din tiba-tiba. Suaranya terdengar lembut, hampir berbisik, memastikan percakapan ini hanya mereka berdua yang tahu. Di sekitar mereka, tamu-tamu lain sibuk bercengkrama, tak menyadari interaksi kecil di meja bundar itu. Azarin mengerutkan kening, bingung. Ganti gimana maksudnya? Din tersenyum tipis, mencoba mencairkan suasana.
Jangan Pak, dong. Kesannya kayak atasan sama karyawan, ujarnya sambil terkekeh pelan. Matanya menatap Azarin penuh harap, seolah menunggu jawaban yang lebih personal. Azarin semakin salah tingkah. Pandangannya tertunduk, tapi pikirannya melayang mencari jawaban yang tepat. Terus, harus panggil apa? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar di tengah alunan musik dan suara pembawa acara. Din menyandarkan tubuhnya, menunggu dengan sabar. Terserah kamu, Za. Mau panggil apa aja, asal jangan, Pak. Aku ini, bukan bos kamu, ujarnya santai, diselingi senyum yang menenangkan. Azarin menggigit bibir di balik cadarnya, merasa semakin gugup. Jantungnya berdegup kencang, seperti balapan. Apa ya? Bisiknya sambil memilin ujung gamisnya. Hawa hangat di pipinya mulai terasa, meski tak terlihat dari luar. Mas, gimana? Tanyanya akhirnya, lirih sekali, suaranya nyaris tenggelam oleh keramaian pesta. Din memiringkan kepala, menangkap samar-samar suara Azarin. Apa? Za. Ulangin, aku gak dengar, pintanya dengan nada penasaran. Azarin menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Mas. Ulangnya lebih jelas, tapi. 4. Tetap pelan, hampir seperti bisikan. Setelah mengucapkan itu, dia langsung menunduk lagi, menelan air liurnya dengan gugup. Din terdiam sejenak, menatap Azarin yang jelas-jelas sedang berusaha menenangkan dirinya. Sebuah senyuman tulus terukir di wajahnya, dan tanpa bisa menahan diri, dia berujar, Masya Allah, Za, kedengeran indah banget kalau kamu panggil aku begitu. Kata-kata Din membuat Azarin semakin salah tingkah. Dia tak berani menatap pria di depannya, malah sibuk memusatkan perhatian pada piring makanannya yang sudah setengah kosong. Tapi serius, aku senang banget kalau kamu mulai panggil aku, Mas. Rasanya lebih hangat, lanjut Din, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Azarin hanya mengangguk kecil, tak mampu membalas apapun. Di dalam hati, dia berusaha keras mengendalikan debaran yang terus menggema. Untuk pertama kalinya, sebuah panggilan sederhana mengubah suasana di antara mereka. Oh ya, Za. Kenapa gelang yang aku berikan tidak kamu pakai? Tanya Din tiba-tiba, memecah keheningan yang sempat tercipta di antara mereka. Azarin mengerutkan kening, mencoba mengingat gelang yang dimaksud. Dalam beberapa detik, ingatannya kembali ke gelang yang diberikan Din usai perjalanan dari Tanah Suci. Oh, aku ingat, gumamnya pelan. Maaf, Pak maaf, Mas, lanjutnya dengan suara yang semakin melemah saat menyebutkan kata, Mas. Din hampir saja tertawa melihat tingkah canggung Azarin, tetapi dia menahan diri. Senyum kecil yang tak dapat disembunyikan menghiasi wajahnya. Iya, Za. Gak apa-apa, sahutnya lembut. Azarin menelan air liur, menenangkan debaran di dadanya. Aku belum mau pakai untuk saat ini. Gak apa-apa, kan? Tanyanya ragu, tanpa berani menatap Din secara langsung. Din memiringkan kepala sedikit, menatap Azarin dengan penasaran. Alasannya, Azarin menghela napas pelan sebelum menjawab. Belum mahram, Mas, ucapnya jujur, suaranya lebih tenang meski ada rasa malu yang terselip. Aku tidak ingin memakai barang pemberian pria yang belum halal untukku. Dan, kalau ternyata kita tidak berjodoh, aku ingin mengembalikannya padamu. Penjelasan panjang lebar itu membuat Din terdiam sesaat. Senyumnya perlahan merekah, bukan karena merasa tersinggung, tetapi justru karena kekaguman yang semakin bertambah pada wanita di hadapannya. Azarin selalu berhasil menunjukkan prinsip yang kokoh tanpa kehilangan kelembutannya. Za, ujar Din akhirnya, suaranya terdengar tulus. Aku paham, dan aku menghormati alasanmu. Gelang itu hanya hadiah, tidak ada maksud apapun selain tanda doaku untukmu, tapi aku yakin satu hal.
Azarin akhirnya menoleh, meski hanya sebentar, menunggu lanjutan ucapan Din. Aku yakin, gelang itu akan tetap jadi milikmu, karena aku akan berjuang supaya doa kita bisa berujung pada takdir yang sama, ucap Din penuh keyakinan. Azarin terdiam, merasakan hatinya menghangat mendengar ucapan itu. Namun, dia memilih untuk tidak memberikan respons lebih. Dia hanya kembali menunduk, sembari memilin ujung gamisnya, membiarkan kata-kata Din menggantung di udara seperti harapan yang dia sendiri belum tahu jawabannya. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, Din merasa sudah saatnya mengajak Azarin pulang. "Za, udah malam. Kita pulang?" "Iya," ucapnya lembut. Azarin, yang memang sudah merasa lelah, langsung mengangguk tanpa banyak kata. Keduanya segera berpamitan kepada mempelai di pelaminan. 5. Namun, Rafiq pengantin pria sekaligus sahabat Din, langsung menghalangi langkah mereka. "Wah, gak bisa, bro. Sebentar lagi ada acara seru. Sayang kalau kalian lewatkan," ujar Rafiq penuh semangat. Din hanya tersenyum tipis sambil menggeleng. "Calon istriku udah kecapean, Vi." "Maaf." "Ya," ucapnya santai, sengaja menegaskan kata, calon istri, dengan percaya diri, dan bangga meski Azarin sudah menjauh dari kedua mempelai. Rafiq tidak menyerah begitu saja. "Istirahat dulu, dong. Di sini ada ruang tamu eksklusif, bisa tidur sebentar," bujuknya. "Atau gini aja." Rafiq tiba-tiba melirik istrinya, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Sang istri mengangguk sambil tersenyum, lalu bergegas mendekati Azarin yang menunggu di ujung panggung. Melihat gerak-gerik itu, Din mengerutkan kening curiga. "Apa lagi rencanamu, Vi?" Tanyanya tajam, tetapi tidak benar-benar marah. "Gak ada rencana, bro. Aku cuma minta bini gue bujukin calon bini lo," jawab Rafiq sambil tertawa kecil. Din hanya menghela napas panjang, berusaha tidak tersulut emosi oleh kelakuan sahabatnya. Namun, ada sedikit rasa penasaran di hatinya soal acara seru yang dimaksud Rafiq. Tak lama, istri Rafiq kembali dengan ekspresi puas sambil mengacungkan jempol. "Berhasil," katanya sambil tersenyum penuh kemenangan. Din hanya bisa menepuk lengan Rafiq dengan kesal. "Vi, inget, gue udah janji sama ibunya Azarin untuk pulang cepat." Pria sejati itu dipegang dari omongannya, katanya dengan nada setengah mengancam. "Aman, bro. Acara ini gak bakal lama," balas Rafiq santai sambil menepuk bahu Din. Din pun akhirnya mendekati Azarin yang tampak tenang meski lelah. "Za, kamu setuju kita gak pulang sekarang?" Tanyanya hati-hati, takut Azarin hanya merasa sungkan untuk menolak. Azarin menatap Din sejenak sebelum menjawab dengan lembut, "Gak apa-apa, Mas. Tapi aku izin telepon Umi dulu." "Iya. Boleh, tapi jangan jauh-jauh," kata Din sambil tersenyum. Azarin mengangguk kecil, lalu melangkah menuju pojok ruangan yang lebih sepi untuk menghubungi ibunya, sementara Din kembali berdiri di sisi panggung, menunggu sambil sesekali melirik ke arah Azarin untuk memastikan dia baik-baik saja. Setelah mendapat izin dari sang ibu, Azarin kembali menghampiri Din yang tengah bersandar di salah satu tiang dekorasi. "Umi bilang, kita boleh ikut. Tapi jangan sampai terlalu malam, Mas. Biar gak ada omongan tetangga," ucapnya pelan. Din tersenyum lega. "Baik, Za. Kita lihat aja dulu. Kalau acaranya gak mulai dalam 5 menit, kita pulang saja, ya." Azarin mengangguk setuju. Mereka pun memilih berdiri di depan panggung, menatap dua mempelai yang tampak berbahagia. Rafiq dan istrinya terlihat bak raja dan ratu semalam itu, tersenyum lebar sambil sesekali menyapa para tamu.